kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Pasti adik-adik di sini udah gak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Natalia. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk adik-adik semuanya, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu sehingga kami dapat boleh berkumpul secara online untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami adik-adik kelas Ruth, agar kami dapat mengerti dan memahami serta mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan dan berkati adik-adik sekolah minggu agar kami dapat duduk dengan manis untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang kekal sampai selamanya. Amin. Yuk adik-adik semuanya, kita baca Alkitab kita dari Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 31. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari, meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang tokoh yang bernama Musa. Video hari ini bercerita juga tentang Musa. Sambil kita tonton videonya, adik-adik perhatikan dengan baik ceritanya ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut? Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai. Adik-adik, cerita ini bermula ketika
bangsa Israel yang tinggal di Mesir menerima perlakuan yang buruk dari penguasa Mesir pada saat itu yang bernama Raja Firaun. Bangsa Israel sangat menderita. Mereka dihina, mereka disiksa, bahkan mereka dipaksa untuk bekerja tanpa ada istirahat. Sampai pada suatu hari, Raja Firaun mendapatkan tulah atau hukuman dari Tuhan melalui kedatangan Musa. Tulah itu menyebabkan seluruh anak sulung atau disebut anak pertama mati, termasuk anak dari Raja Firaun. Saat itu Raja Firaun sangat sedih. Akhirnya Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bangsa Israel bebas. Musa bersama-sama dengan bangsa Israel meninggalkan Mesir dengan penuh sukacita. Akhirnya mereka tiba di pinggir laut Teberau. Bangsa Israel kebingungan pada saat itu karena tidak ada jalan yang bisa mereka lewati. Hanya ada laut Teberau di depan mereka. Di tengah kebingungan itu, mereka sadar dan melihat Raja Firaun beserta pasukannya mengejar mereka. Bangsa Israel panik, merasa takut, dan mereka semua menyalahkan Musa. Karena mereka berpikir tidak ada jalan lain. Padahal mereka tidak ingin tertangkap kembali oleh Raja Firaun dan pasukannya. Kemudian mereka bertanya kepada Musa, "Musa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu agar tidak tertangkap oleh Raja Firaun dan pasukannya." Lalu Musa menjawab, "Aku tahu apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak boleh takut, karena Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan bersama dengan kita." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air laut meliputi orang Mesir." Kemudian Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan laut Teberau itu terbelah menjadi dua, sehingga ada jalan untuk bisa dilalui oleh Musa dan bangsa Israel. Kemudian mereka berlari melewati laut Teberau itu, tapi Raja Firaun dan pasukannya tetap mengejar mereka. Kemudian mereka berlari melewati laut Teberau itu, tapi Raja Firaun dan pasukannya tetap mengejar mereka. Sesampainya Musa dan bangsa Israel di seberang laut Teberau, Tuhan mengembalikan laut Teberau seperti semula, sehingga membuat Raja Firaun dan pasukannya tenggelam. Akhirnya mereka semua terbebas dari kejaran Firaun. Nah, adik-adik, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk meneladani sosok dari Musa, yaitu jangan pernah takut. Kira-kira ketakutan apa sih yang masih dialami oleh adik-adik pada saat ini? Misalnya, adik-adik masih merasa ketakutan ketika adik-adik tidur sendirian karena gelap. Atau adik-adik merasa ketakutan ketika ditinggal sendirian karena papa dan mama bekerja. Atau adik-adik merasa ketakutan ketika mendengar suara hujan yang begitu keras atau suara petir. Di sini kita mau diingatkan lagi adik-adik untuk jangan pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama
dan menjaga adik-adik. Tuhan itu tidak akan meninggalkan adik-adik. Jadi, kalau adik-adik merasa ketakutan, apa yang harus adik-adik lakukan? Ingat ya adik-adik, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik harus ingat untuk selalu berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, agar adik-adik diberikan kekuatan untuk berani melawan rasa takut. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar kalau Tuhan itu selalu menjaga dan menyertai kita semua. Jadi kita harus berani. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yuk adik-adik semuanya dilipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami Tuhan, sehingga kami dapat boleh semakin percaya dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk menjadi anak yang pemberani, tidak takut dan mempercayai bahwa Tuhan selalu ada beserta kami, Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kiranya Tuhan, apapun firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dapat boleh kami pelihara dalam hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Ampuni setiap segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan apabila kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.